Halo, nama saya Sri Dewanto Pinuji dari pinuji.net. Pada video terdahulu, saya sudah berbagi alasan-alasan seseorang menulis. Dalam video meningkatkan kemampuan menulis yang kedua ini, saya ingin menyampaikan tujuan seseorang menulis. Langsung saja kita mulai. Tujuan menulis yang pertama adalah untuk mengembangkan proposal. Contohnya, saat Anda menjadi anggota sebuah organisasi, maka untuk meraih pembiayaan atau proyek atau dukungan dari organisasi yang lain, donor, kemudian institusi pemerintah, dan lainnya, maka Anda perlu membuat sebuah proposal. Dalam menyusun proposal, maka sangat penting untuk memiliki kemampuan menulis, guna menghasilkan suatu dokumen proposal yang baik. Di dalamnya bisa berisi latar belakang, tujuan, langkah-langkah yang diperlukan, hingga pendanaan dan rencana kerja dalam menyelenggarakan proyek Anda. Tujuan menulis yang kedua adalah untuk membuat suatu kisah. Kisah di sini bisa apa saja, dari cerpen hingga novel. Tujuannya untuk membagikan suatu pelajaran, pengalaman hidup, hingga berbagai maksud lainnya. Menulis suatu kisah menjadi satu keterampilan yang sangat penting karena saat ini storytelling atau berkisah menjadi keterampilan yang dicari. Suatu kisah dapat mempengaruhi orang lain pada ide, produk, atau layanan yang Anda tawarkan. Hal ini terjadi karena otak manusia tercipta untuk mendengarkan suatu kisah, sehingga jika Anda mampu berkisah dengan baik, maka orang lain mungkin akan tertarik pada ide, produk, atau layanan yang Anda tawarkan. Tujuan menulis selanjutnya adalah sebagai dasar untuk membuat suatu pidato atau opini di media massa. Kemampuan menulis sangat penting dimiliki oleh para pemimpin atau yang membantu pemimpin untuk menyusun pidato. Dengan kemampuan menulis yang baik, maka diharapkan suatu pidato pun akan baik pula, sehingga khalayak atau mereka yang mendengar dapat memahami maksud-maksud dan pesan-pesan yang disampaikan dalam pidato tersebut. Sementara itu, untuk opini di media massa, maka kemampuan menulis juga penting. Karena format yang diminta biasanya dalam bentuk tulisan. Nah, tulisan tersebut tentu bukan sembarang tulisan, tetapi suatu tulisan yang baik dari sisi isinya, kemudian juga bagaimana alur logikanya, bagaimana formatnya, serta penggunaan dan kemampuan dalam berbahasa, serta menulis sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditentukan. Selanjutnya kita berpijak pada tujuan menulis yang terakhir, yaitu untuk menyusun suatu laporan. Dalam berbagai organisasi, maka menulis dan laporan adalah dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Laporan dapat sebagai pertanggungjawaban, rekaman capaian, hingga arsip-arsip yang sangat penting. Oleh sebab itu, maka penyusunannya pun haruslah sebaik mungkin. Laporan dengan penyusunan yang baik biasanya dihasilkan oleh seseorang yang memiliki kemampuan menulis yang baik pula. Nah, itulah 4 tujuan menulis yang barangkali agak serius. Namun saat ini banyak pula tujuan lain dari menulis, seperti menulis atau berbagi di media sosial, di pesan-pesan singkat melalui aplikasi seperti WhatsApp, Line, Telegram, dan juga berbagai kebutuhan lainnya. Dalam kebutuhan-kebutuhan tersebut, di masa modern ini, maka kemampuan menulis sangat penting karena dapat menjadi suatu jembatan komunikasi dari kita kepada orang lain. Nah, setelah mengetahui tujuan menulis, maka kita akan melanjutkannya dengan bagian yang berikutnya, yaitu apa saja kebiasaan para penulis. Akhirnya, terima kasih sudah menyimak dan jangan lupa untuk kembali menyimak video berikutnya.